Salam guru penggerak. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.1, yakni implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Ing Madya Mangunkarso, Ingarso Sentulodo, Tuturi Handayani, Merdeka Belajar, Berhamba pada Anak, Budi Pekerti, Pembelajaran yang berpusat pada murid, Kodrat Zaman dan Kodrat Alam. Profil Pancasila, pelajar Pancasila, itu terdiri dari beberapa poin penting. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama, mewujudkan pusat pembelajaran pada siswa. Kedua, menciptakan suasana belajar menyenangkan. Dan ketiga, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa senang karena saya mengalami banyak perubahan dalam hal pola pikir dalam mengelola kelas. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada hal baru yang bisa saya implementasikan di kelas. Para siswa juga tentunya merasa senang karena merasa dihargai sebagai pribadi yang sedang berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ada beberapa. Pertama, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan dasar dari siswa. Kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menumbuh kembangkan potensi murid dengan budaya positif. Keempat, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan terakhir, mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik yang dilakukan di sekolah saya. Yang pertama adalah menyanyikan Mars SMA Santo Antonius. Salam Lokoresa, Senyum Salam Sapa, Upacara Bendera, Perayaan Ekaristi atau doa bersama, membacakan visi dan misi sekolah, doa pagi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pramuka, dan literasi. Berikut adalah gambar kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Salam Lokoresa, Senyum Salam Sapa, sebagai suatu pembiasaan yang dilakukan oleh para siswa dan seluruh anggota komunitas SMA Santo Antonius. Upacara bendera dilakukan untuk memperingati hari-hari besar nasional. Perayaan Ekaristi bersama atau doa bersama di lapangan SMA Santo Antonius untuk meningkatkan budi pekerti setiap siswa. Kegiatan pramuka sebagai salah satu bagian dari pembinaan karakter bagi seluruh siswa di SMA Santo Antonius dilaksanakan setiap hari Rabu. Tersesat dia nih. Ini salah satu contoh ya. Iya. Ya arah ke dia, mana kelompokmu? Jangan ngomong.
Depan. Iya, kanan. Kamu nggak usah ngomong. Tersesat dia nih. Berikut adalah foto rangkaian pelaksanaan aksi nyata, mulai dari perencanaan persiapan RPT yang digunakan untuk melakukan aksi nyata. Kedua adalah penerapan pelaksanaan kegiatan di kelas. Dan yang ketiga, refleksi, mengambil makna dari kegiatan yang dilakukan. Perencanaan aksi nyata dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Santo Antonius, Bapak Antonius Didi Suseno SPD, lalu pembuatan rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Ini adalah foto penerapan aksi nyata di dalam kelas. Ini adalah hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan oleh setiap kelompok kepada teman-temannya di dalam kelas dengan tujuan siswa harus mampu untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah didiskusikan dan juga di sini merangsang daya nalar kritis dari para siswa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang menjadi bahan diskusi kelompok. Hasil aksi nyata yang dilakukan, yang pertama meningkatkan minat siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, menumbuhkan semangat untuk kerjasama atau kolaborasi dengan sesama. Ketiga, mampu bekerja sama dengan orang lain. Tindak lanjut atau refleksi dari hasil pelaksanaan aksi nyata. Pertama, para siswa perlu didampingi secara intens saat melakukan diskusi. Kedua, para siswa perlu pembiasaan untuk menemukan informasi baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan yang ketiga, perlu diberikan motivasi secara terus-menerus agar para siswa lebih aktif lagi bertanya saat presentasi. Saya melihat diskusi yang telah dilakukan oleh anak-anak secara berkelompok, kemudian mereka mempresentasikan. Hal itu membuat mereka semakin bertambah imajinasi mereka dan sangat diperlukan dalam abad saat ini. Nah, semoga dengan kegiatan diskusi juga presentasi, mereka semakin bertambah pola pikir mereka, cara berpikir, dan juga mereka punya ide-ide yang bagus bagaimana cara mereka untuk mengungkapkan inspirasi yang ada di pikiran mereka. Terima kasih. Saya melihat proses metode pembelajaran ini menurut saya sangat menyenangkan karena kita harus bertanggung jawab dengan hasil karya yang kita lakukan dengan cara presentasi dan juga sangat menyenangkan. Terima kasih. Proses metode pembelajaran ini itulah aksi nyata yang dilakukan di sekolah saya dalam rangka memahami
Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Terima kasih, selamat